Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah ikhwatal iman yang sama-sama mendambakan surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Jalla wa Ala, yang mana pada siang yang terik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan rangkaian kenikmatan-kenikmatannya kepada kita, wabil khusus kenikmatan yang luar biasa, kenikmatan yang dikhususkan hanya untuk hambanya yang dicintainya, yaitu kenikmatan bisa beribadah, melaksanakan ketaatan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga rangkaian kegiatan ini, berbagai macam ibadah kita yang kita lakukan, semuanya diterima Allah dan kelak dibalas dengan surga dan juga ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat juga beriring salam tak lupa selalu kita ucapkan, selalu kita berikan, selalu kita hadiahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala kelak memberikan syafaatul uzmanya, syafaat yang dinanti-nantikan umatnya di yaumil qiyamah, dan bisa mendapatkan air dari telaganya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ketiga kalinya khatib mengajak kepada pribadi khatib dan juga mengajak kepada sekalian jamaah agar kita senantiasa menguatkan, menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga takwa yang kita miliki menjadi pemudah-pemudah untuk kita semua dalam melakukan ketaatan kita kepada Allah dan dalam meninggalkan larangan-larangannya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, famin huwal ma'lum bi anna samma al-ulama bi hadha asy-syahr bi syahril Qur'an. Di antara perkara yang memang sudah kita semua tahu dan lumrah kita semua mengetahuinya, bahwasanya para ulama mendefinisikan, menamakan di antara salah satu nama yang dimiliki oleh Ramadan ialah bulan Al-Quran, Syahrul Quran. Jadi bulan Ramadan ini
di antara nama-namanya selain dari nama Syahrus Siyam atau bulannya puasa, tetapi ada nama yang lain di antaranya ialah bulan Al-Quran. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, kenapa para ulama mendefinisikan, memberikan nama bulan Ramadan yang mulia ini, bulan yang istimewa ini dengan bulan Al-Quran? Karena mereka semua bihtajja dengan biadillatin katsirah. Mereka semua berhujjah, menggunakan dalil ketika mereka semua menamakan salah satu nama Ramadan dengan bulan Al-Quran dengan menggunakan dalil-dalil yang sudah ada baik dalam Al-Quran yang sudah Allah jelaskan kepada diri kita. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, di antara dalil yang mana menunjukkan bahwasannya bulan Ramadan ialah bulan Al-Quran, dikarenakan bulan Ramadan ini ialah bulan diturunkannya Al-Quran. Jadi Quran itu diturunkan itu ada di bulan Ramadan. Akan kita baca satu persatu di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya Quran itu, Al-Quran ini memang diturunkan pada bulan Ramadan. Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Allah mengatakan Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran, bahwasanya bulan Ramadan diturunkan di dalamnya Al-Quran. Maka dari satu ayat ini saja, potongan ayat ini saja kita sudah tahu Al-Quran itu memang Allah turunkan pada bulan Ramadan. Ini satu bukti yang pertama. Dan Quran itu menjadi hudan linnas wa bayyinah, menjadi petunjuk untuk kita semua, menjadi penjelas dan pembeda dari antara hak dan juga yang batil. Ini satu ayat yang menunjukkan bahwasanya Quran Allah turunkan pada bulan Ramadan. Ayat yang lain juga mengatakan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Allah juga mengatakan inna anzalnahu, sesungguhnya kami telah menurunkan dia itu kembali kepada Al-Quran, fi lailatin mubarakah, di malam yang penuh berkah. Para ulama mengatakan di malam penuh berkah ini mereka semua menamakan atau mentafsirinya dengan malam Lailatul Qadar. Jadi Allah menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Maka ini pendapat yang kuat. Pendapat yang kuat berkaitan dengan nuzulul Quran, turunnya Al-Quran ialah pada malam Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar itu enggak akan ditemukan di 20 awal bulan, hari-hari pertama, akan ditemukan pada 10 terakhir pada bulan Ramadan. Ini satu ayat lagi bahwasanya Al-Quran Allah turunkan di malam-malam yang penuh berkah. Penuh berkah ini ialah malam Lailatul Qadar. Dan Allah tegaskan lagi, menjelaskan bahwasanya memang Allah turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Allah mengatakan inna anzalnahu fi lailatil qadar. Sudah hafal kita semua bahwasanya kami turunkan dia yaitu Al-Quran itu fi lailatil qadar, di malam yang memang penuh dengan kemuliaan. Maka dari ayat-ayat ini, dalil-dalil ini kita semua tahu bahwasannya Al-Quran itu memang diturunkan di dalam Ramadan. Maka dari ini semua para ulama menamakan bulan Ramadan diantaranya bulan Quran, karena Al-Quran memang diturunkan pada bulan Ramadan. Selanjutnya ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pertanyaan selanjutnya yang menjadi introspeksi untuk diri kita semua, menjadi muhasabah untuk kita semua, sudah sejauh manakah pada bulan Al-Quran ini kita semua sudah membaca Al-Quran?
Coba tanya diri kita masing-masing. Apakah ada di antara kita sudah menyelesaikan 30 juz dalam 1 bulan ini? Apakah di antara kita sudah menyelesaikan setengah dari Al-Quran pada bulan ini? Apakah di antara kita sudah membaca berjuz-juz dari Quran ini? Atau yang sangat dimiriskan, dengan datangnya bulan Al-Quran ini, tetapi kita semua belum membaca sama sekali dari Al-Quran. Coba introspeksi, tanya diri kita masing-masing. Sejauh manakah kita semua interaksi kita dengan Al-Quran di bulan Al-Quran? Coba kita tanya diri kita masing-masing, sejauh mana? Kalaulah kita semua memang sudah memperbanyak baca Al-Quran, fabiha fani'mah, itu memang kenikmatan yang luar biasa. Kita bisa mengoptimalkan banyak baca Al-Quran di bulan Al-Quran. Tetapi wal'iyadu billah, dan sebaliknya, kita berlindung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dari tidak adanya semangat kita, sedikitnya kita dalam membaca Al-Quran. Maka ini menjadi miris sekali. Kalaulah kita semua misalkan tidak ada semangat, tidak ada dorongan, nggak mau membaca Al-Quran di bulannya, bagaimanakah keadaan kita kalau di luar bulan Al-Quran? Ini menjadi pertanyaan besar untuk kita semua, menjadi introspeksi, muhasabah untuk diri kita semua. Kalaulah kita dalam bulan Al-Quran saja gak mampu membaca, gak membuat kita semangat untuk membaca Al-Quran, bagaimanakah di luar bulan Al-Quran? Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini menjadi catatan besar, pembelajaran besar untuk kita semua. Sebelum usainya bulan Al-Quran ini, maka bertobatlah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau memang kita belum membaca Al-Quran, mulailah dari hari ini sampai usainya bulan Ramadan ini atau bulan Quran ini, kita semua sibukkan diri kita semua dalam Al-Quran. Karena memang ini momentum untuk kita semua. Bahkan kalau kita melihat, mengaca para salaf dahulu, mereka semua antusias, sibuk, menyibukkan dirinya hanya fokus dalam membaca Al-Quran. Yang dulunya sibuk misalkan dengan taklimnya, dengan apanya, mereka semua ada di antara mereka semua menyetop taklimnya, hanya mengkhususkan menyibukkan dirinya dalam Al-Quran. Karena ini momentum untuk mereka semua menyibukkan Al-Quran di bulan Quran. Jangan sampai dengan adanya bulan Al-Quran ini kita semua tanpa ada semangat, gak pernah baca Quran, gak mau lihat Quran, ada semangat keinginan saja tidak ada. Wal'iyadu billah, kita berlindung dengan Allah SWT dari perkara tersebut. Padahal kita tahu ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan Ramadan bulan yang sangat luar biasa. Bulan Ramadan bulan menjadi momentum untuk kita semua bisa meningkatkan pahala, meningkatkan balasan dari Allah dari ketaatan semua yang kita lakukan. Ini menjadi momentum besar untuk kita semua. Wala siyama bi qiraatil Quran. Terlebih khusus lagi dengan membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran ini pahalanya sangat luar biasa. Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah sabdanya, man qara'a fi kitabillahi, man qata'a harfan fi kitabillahi falahu bihi hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf saja dalam kitabnya Allah yaitu Al-Quran, falahu bihi hasanah, maka dengan satu huruf saja yang dia baca akan mendapatkan 10 kebaikan. Fal hasanatu bi asyri amsalihha, dan 10 itu akan bisa dilipatkan, akan menjadi berapa? 10 lagi. Luar biasanya. Satu huruf saja itu mendapatkan 1 kebaikan. Maka cara yang paling maksimal, cara yang paling optimal untuk bisa mendapatkan pahala yang besar itu dengan diantaranya membaca Al-Quran. Cukup membaca
beberapa huruf saja itu sudah kelihatan kebaikan yang akan kita dapatkan. Maka Rasulullah SAW menegaskan, wala aqulu alif lam mim harfun. Aku enggak mengatakan bahwasanya kalimat alif lam sama mim itu, alif lam mim itu satu huruf. Bal alif harfun, wa lamun harfun, wa mim harfun. Alif itu satu huruf, maksudnya dia mendapatkan satu kebaikan, mendapat 10 nanti kebaikan. Walam juga satu huruf, juga satu kebaikan, dilipatkan menjadi 10 lagi. Wal mim harfun, mim juga satu huruf, satu kebaikan dilipatkan akan menjadi 10 kebaikan. Coba kita hitung bersama-sama. Kaulah kita semua bisa memaksimalkan waktu-waktu kita dalam membaca Al-Quran. Hitung saja satu persatu huruf yang telah kita baca. Dan itu semua sejatinya bacaan yang kita baca itu akan menyampaikan sejauh mana derajat surga kita di sisinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan iqra wartaqi, bacalah, naiklah. Karena sesungguhnya sejauh mana engkau membaca, sejauh itu pula derajat surga kalian. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah SWT, dengan adanya momentum bulan yang mulia ini, bulan Al-Quran ini, jangan sia-siakan, jangan sibukkan kita semua dengan selain Al-Quran. Maka yang belum memulai, monggo segera kita mulai bersama-sama. Bulan Al-Quran, sibukkan dengan adanya Al-Quran. Jangan kita semua malah sibuk dengan perkara yang lainnya. Wal'iyadzubillah. Kita berdoa kepada Allah SWT, semoga Allah SWT memudahkan kita semua agar kita bisa memaksimalkan, mengoptimalkan sisa waktu yang ada. Gak lebih dari sekitar 10-an hari lagi kita semua akan ditinggalkan bulan yang mulia ini. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan usainya bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan ridhonya kepada kita, ampunannya kepada kita semua, sampai nantinya Allah mudahkan kita semua untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.